Soal yang pertama merupakan mencari distribusi frekuensi dari nilai ujian statistika bisnis ALKS. Yang pertama mencari nilai N-nya menggunakan rumus konta. Yang kedua mencari nilai maksimal yaitu menggunakan max. Lalu mencari nilai min dan mencari range. Range itu didapat dari nilai max dikurangi dengan nilai min. Lalu setelah itu mencari jumlah kelasnya menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log N. Lalu dibulatkan menggunakan rumus round up. Lalu setelah itu mencari nilai panjang kelas dengan cara range dibagi dengan jumlah kelasnya. Lalu dibulatkan menggunakan rumus round up. Setelah itu kita menentukan si jumlah kelasnya yaitu ada 7 kelas. Lalu menentukan interval dari kelas pertama yaitu nilai minnya. Lalu kelas atasnya itu nilai min ditambah dengan panjang kelas dikurangi 1. Lalu untuk kelas selanjutnya yaitu dari batas kelas atas kelas pertama ditambah dengan 1. Lalu setelah itu untuk batas atas dan batas bawah kelas-kelas selanjutnya rumusnya sama dengan di kelas-kelas yang sebelumnya. Selanjutnya kita satukan si batas kelas atas dan batas kelas bawah menggunakan rumus concatenate. dengan batas kelas atas lalu dihubungkan menggunakan tanda strip dan batas kelas atasnya. Lalu untuk selanjutnya tinggal kita copy saja. Lalu untuk mengisi kolom frekuensi kita menggunakan rumus frekuensi, lalu tabel nilai ujian dengan batas kelas atasnya. Lalu tekan Ctrl Shift Enter agar terbaca semua. Lalu untuk titik tengah itu menggunakan batas kelas atas ditambah dengan batas kelas bawah dibagi 2. Lalu selanjutnya kita akan membuat diagram dengan cara blok si kelasnya dengan jumlah frekuensinya. Lalu insert dan masukkan tabel yang ingin kita edit. Lalu selanjutnya kita akan memastikan apakah sejumlah frekuensinya sudah sama dengan nilai N-nya, yaitu menggunakan rumus sum. Ini dia hasil akhir dari distribusi frekuensi. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan uji validitas. Lalu yang pertama kita mengerjakan sigma Y. Sigma Y didapatkan dari penjumlahan
Q1 sampai Q4 dari tiap-tiap responden. Lalu setelah itu kita menentukan sigma Y kuadrat, yaitu dari total sigma Y dikuadratkan. Setelah itu kita mencari sigma XY, yaitu dari X dikalikan dengan total Y. Lalu ditotalkan seluruh sigma XY-nya. Lalu setelah itu kita mencari X kuadrat, yaitu dari responden. Q1 dikuadratkan. Lalu untuk selanjutnya tinggal di copy dan dijumlahkan hasil akhirnya. Selanjutnya kita menentukan sigma X, yaitu total penjumlahan dari Q1-nya. Lalu total dari sigma Y itu menggunakan rumus sum. Lalu selanjutnya kita total dari sigma Y kuadrat dan kita kuadratkan dari total sigma X-nya. Setelah itu kita tentukan nilai N-nya menggunakan rumus count. Setelah itu nilai dari N sigma XY yaitu N dikali sigma XY. Lalu setelah itu kita menentukan nilai N sigma X kuadrat dari 10 dikalikan dengan nilai sigma X kuadratnya. Lalu kita menentukan N sigma Y kuadrat dengan cara 10 dikalikan 2209. Lalu dari sigma Y kuadrat merupakan total sigma Y dikuadratkan. Setelah itu kita tinggal memasukkan rumus-rumus yang sudah dicatat dan disesuaikan dengan kolom-kolom yang tadi sudah kita isi. Lalu cara menghitung hasil akhirnya yaitu 594 dibagi menggunakan formula SQRT, lalu 164 dikalikan dengan 2209. Lalu setelah itu kita akan melakukan uji validitas menggunakan SPSS. Yang pertama kita buka tab si variable view. Lalu di bagian name kita isikan dengan Q1 sampai dengan Q4 dan ditambahkan dengan total nilainya. Setelah itu kita ubah desimalnya semuanya menjadi 0. Lalu kita isikan label dari Q1 sampai dengan Q4 sesuai dengan soalnya. Q1 merupakan kualitas pelayanan kasir, Q2 kualitas produk, Q3 kesesuaian harga, dan Q4 itu niat pembelian ulang. Setelah itu kita buka data view, lalu kita isikan Q1 sampai dengan total nilai dengan cara mengcopy data yang sudah ada di Excel. Lalu kita klik analyze, lalu ke bagian
correlate, lalu bivariate. Lalu kita pindahkan data-data yang ada di sebelah kiri ke sebelah kanan. Lalu setelah itu kita klik OK dan muncul hasilnya. Ini hasil akhir uji validitas menggunakan Excel, dan ini hasil akhir menggunakan SPSS.